Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Anita Oktaviani, NIM C1F00265. Perkenalkan, nama saya Nurita, NIM C1F020071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Fatihillah dengan NIM C1F020079. Di video ini, kami akan membahas tentang kartu kredit konvensional yang mengandung riba untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Ekonomi Islam, dosen pengampu, Bapak Ridwan SAG MESY. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kartu kredit. Secara hukum fikih dikembalikan kepada istilah para ulama fikih dunia dengan bidhaka itiman yang bila diterjemahkan secara bahasa, kata bidhakah yang digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain. Sementara kata itiman secara bahasa Arab artinya adalah kondisi, aman, dan saling percaya, atau artinya semacam pinjaman yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanah serta kejujurannya. Sedangkan pengertian kartu kredit secara umum dikenal sebagai kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Surat Al-Baqarah ayat 278. Dari ayat ini dapat dilihat bahwa kartu kredit konvensional haram. Dalil keharamannya dikembalikan pada dalil tentang riba. Hukum kartu kredit konvensional. Kartu kredit ini memiliki beberapa alasan untuk dilarang. Di antaranya, pertama, persyaratan berbau riba. Transaksi untuk mengeluarkan kartu-kartu tersebut pada umumnya mengandung beberapa komitmen berbau riba, yang intinya mengharuskan pemegang kartu untuk membayar bunga-bunga riba atau denda-denda finansial bila terlambat menutupi hutangnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurita. Terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Nurita. Kedua, pada kartu kredit konvensional ada bunga kartu kredit berupa bunga tarik tunai dan bunga cicilan belanja. Suku bunga hanya dikenakan jika Anda terlambat melunasi tagihan atau bayar tepat waktu tetapi tidak lunas. Karena hitungan bunga kartu kredit konvensional memakai hitungan metode proporsional, dihitung secara harian. Ketiga, denda keterlambatan dan bunga riba. Denda semacam itu termasuk riba, yang jelas yang tidak pantas diperdebatkan lagi. Kartu kredit konvensional mengenakan denda keterlambatan apabila nasabah tidak membayar tagihan kartu kredit tepat waktu. Biaya terlambat bayar ini terpisah dari bunga kartu kredit, yang artinya Anda akan dikenakan dua jenis biaya jika terlambat membayar tagihan kartu kredit. Biaya keterlambatan akan menjadi keuntungan bagi bank. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Quran Surah Ali Imran ayat 130-132. Ibnu Taimiyah berkata, para ulama sepakat bahwa pemberi utang jika mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan, maka syarat itu haram. Ibnu Qudamah mengatakan, setiap utang yang di dalamnya mensyaratkan adanya tambahan, maka syarat itu haram. Dan tidak ada satupun perbedaan pendapat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya Alif. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi, dari hasil diskusi dan kesimpulan dari kelompok kami, bahwa dengan demikian jelaskan kartu kredit konvensional terlarang dalam Islam karena berdasarkan pada bunga ribawi setelah berlalu masa pembayaran tanpa pelunasan jumlah yang harus dilunasi, juga adanya persyaratan bunga setelah akhir masa pelunasan yang merupakan syarat ribawi
yang tidak boleh dan termasuk riba. Intinya kartu kredit terlarang karena ada unsur riba di dalamnya, atau karena di persyaratannya adanya riba dengan adanya pembayaran yang berlebih dari utang yang ada. Padahal dalam kaidah para ulama dikatakan setiap utang piutang yang di dalamnya ditarik keuntungan maka itulah riba. Namun kita sebagai seorang muslim diwajibkan dan sebaiknya untuk menggunakan jasa dari bank syariah daripada bank konvensional, seperti misalnya kartu kredit syariah atau bisa disebut dengan Bitaka al-Iktiman. Pada dasarnya adalah kartu kredit dengan fungsi sebagaimana kartu kredit konvensional lainnya. Perbedaannya adalah kartu kredit syariah terikat dengan peraturan yang berlaku dengan mengacu pada prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Demikianlah dari kelompok kami, kelompok 7, tentang pembahasan kartu kredit konvensional yang mengandung riba. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.